Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh teman-teman pemirsa dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel saya Barai Motor. Baiklah, hari ini saya kedatangan motor jenis Jupiter MX. Ini Jupiter MX lama. Maksudnya Jupiter MX kemungkinan keluaran pertama Pak ya, karena di sini belum memiliki kopling. Jadi belum menggunakan kopling manual. Jadi motor ini masih menggunakan kopling sistematik ataupun masih menggunakan kopling ganda seperti pada umumnya kendaraan yang lainnya seperti Jupiter Jet ataupun PGR. Nah, jadi kondisinya fisiknya seperti ini Pak ya. Belum menggunakan sistem kopling manual, masih kopling otomatis. Oke, jelas untuk motornya. Nah, jadi motor ini punya masalah saat mesin menyala, ketika gigi dimasukkan, ketika gigi diinjak, motor ini loncat langsung mati. Oke, jelas Pak ya, seperti layaknya kopling manual Pak ya, seperti motor jenis seperti motor ini Vixen, ketika dimasukkan gigi tanpa tuas kopling ditekan, kalian bisa merasakan sendiri motor akan loncat secara spontan dan langsung mati. Jadi hal tersebut terjadi di motor ini. Padahal motor ini belum menggunakan kopling manual, jadi masih kopling otomatis, masih menggunakan kampas ganda. Tuh, belum memiliki tuas kopling. Oke. Nah, untuk masalah yang menyebabkan seperti tersebut Pak ya, ketika masuk gigi loncat dan mati, ini ada dua penyebab yang menyebabkan masuk gigi loncat dan mati. Ada dua penyebab. Yang pertama dari kopling ganda ataupun kampas ganda. Jadi per yang berada di kampas ganda tersebut terlepas ataupun mengalami patah. Nah, yang kedua bisa dari pelor cagi ataupun pelor one way yang berada di rumah kampas ganda. Nah, untuk mengetahuinya, untuk memastikannya tanpa kita melepas mesin terlebih dahulu. Nah, caranya begini Pak. Untuk memastikan apakah ini masalahnya dari per ganda ataupun per kopling ganda yang patah ataupun pas, ataukah dari pelor one way-nya yang bermasalah. Nah, ini akan kita ganjal terlebih dahulu bagian mesin agar roda belakang bisa ngangkat Pak ya, bisa kita putar. Ini kita miringkan seperti ini karena tidak ada standar tengah. Yang penting roda bisa muter Pak ya. Nah, ini roda masih muter, masih los. Ini masih netral, belum masuk gigi. Tuh, oke. Jelas Pak ya. Nah, sekarang kita injak persnelangnya atau kita masukkan giginya. Nah, oke, ini sudah masuk gigi. Tuh, ini masuk gigi Pak ya. Tuh. Karena kita injak tadi masuk gigi satu tuh. Ini akan secara sistematis roda tidak bisa diputar ke depan. Nah, di sini kita bisa memastikan kalau misalkan masalahnya dari per kopling ganda yang lepas ataupun patah Pak ya, yang menyebabkan motor ini masuk gigi loncat dan mati. Kalau misalkan masalahnya dari per ganda yang patah, maka ketika keadaan kondisi masuk gigi, nah kalau misalkan masalahnya dari per kopling ganda yang patah ataupun lepas, ini ketika diputar ke belakang ini akan loss. Karena pada umumnya ketika masuk gigi seperti ini, kalau diputar ke belakang roda belakangnya ada masuk gigi, ini loss. Tidak seperti ke depan. Kalau ke depan ia macet kalau masuk gigi, namun ke belakang dia akan loss, tetap bisa muter. Nah, oke. Kalau misalkan kita putar ke belakang ini macet seperti ke depan, nah seperti ini masuk gigi. Ini jelas masalahnya dari pelor cage yang menyebabkan motor ini loncat mati ketika masuk gigi. Namun kalau ke belakang diputarnya loss, keadaan masuk gigi,
Ini masalahnya dari per ganda yang patah. Oke, sekarang kita putar ke belakang. Nah, oke, tuh. Ini macet, Pak. Ini macet, tidak bisa muter. Padahal untuk pada umumnya, walaupun keadaan masuk gigi seperti ini, kalau diputar ke belakang, ini loss. Beda kalau diputar ke depan, Pak ya. Wah, ganjalnya lepas tuh, Pak. Tuh. Oke. Paham, Pak ya? Jadi ketika masuk gigi untuk motor yang normal, untuk pada umumnya kita putar ke belakang, ini netral, seperti netral, tidak macet seperti ini ataupun tidak seperti ke depan. Oke, jadi kalau misalkan motor kalian masuk gigi loncat dan mati, kalian cek seperti ini untuk memastikan apakah dari per ganda yang lepas ataupun patah, ataupun berasal dari pelor cagi ataupun pelor one way-nya yang bermasalah. Kalau misalkan diputar seperti ini macet, ini jelas, Pak. Walaupun kita tanpa harus melihat ataupun membongkar mesin, ini kita sudah memastikan bahwa kalau misalkan seperti ini tuh, ini masalahnya dari pelor one way, pelor yang berada di rumah ganda. Kalau misalkan diputar seperti ini loss seperti pada umumnya ke belakang loss ketika masuk gigi. Namun saat masuk gigi motor ini loncat dan mati, itu masalahnya dari per ganda yang lepas ataupun patah. Oke, untuk penanganannya ini kita harus melepas bagian bak mesin sebelah kanan, bagian kopling. Oke. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Wow, olinya kering, bos. Olinya kering tuh. Tinggal sisa segini. Ketika bagian bak kopling dilepas tuh, padahal oli ini belum kita buang, oli belum kita keluarkan dari baut pembuangannya, namun oli sudah tidak ada, Pak. Untuk bagian baut belum kita lepas ya, namun oli sudah habis kering tuh. Fisiknya juga sangat mengerikan. Oke, nah jadi letak permasalahannya kurang lebih kira-kira dari bagian sini, Pak. Nah, bagian kopling ganda sini, bagian pelor cage yang berada di sini. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut videonya. Nah, di mana untuk kopling manual di sini sudah terlepas, namun untuk kopling ganda ataupun kopling otomatis di sini masih terpasang. Nah, perlu kalian ketahui, Bapak Ibu ya, di mana untuk ini nih, ini namanya lonceng, Pak. Ini namanya lonceng ataupun mangkok ganda. Nah, di mana untuk mangkok ganda ini seharusnya berputar satu arah. Maksudnya saat kita putar ke depan si mangkok ganda ini, nah, misalkan diputar seperti ini ke depan, nah ini akan berputar keseluruhan. Maksudnya kerak as muter, mangkok ganda pun muter. Oke. Nah, namun kalau diputar berlawanan arah seperti tadi atau diputar balik ke belakang, ini kerak asnya nggak ikut muter, Pak. Dimana yang muter hanya mangkoknya saja ataupun loncengnya. Nah, misalkan kita putar seperti ini, set, nah ini kerak as tidak muter, Pak. Itu pada umumnya ya. Nah, sekarang perhatikan di motor ini, kita putar ke belakang. Tuh, ini keras. Seharusnya ini los, enteng, set, enteng. Ini tidak muter karena ini nyangkut, ngunci. Tuh, jadi berat. Kalau dipaksa ini muter keseluruhan, seperti diputar ke depan. Jadi keras ini ikut muter.
Nah, jadi yang menyebabkan motor ini saat masuk gigi loncat lalu mati, ini masalahnya Pak. Kenapa dari sini? Karena ketika mesin menyala, walaupun keadaan masuk gigi, Bapak Ibu ya, ketika pada saat mesin menyala dengan keadaan kondisi masuk gigi, nah yang ini diam Pak, ketika stasioner Pak ya, ketika langsam. Namun kalau di RPM, ketika RPM tinggi, ini itu ceritanya beda lagi. Ini yang kita bahas ketika stasioner ataupun ketika langsam. Walaupun kondisi keadaan masuk gigi, ini tidak ikut muter Pak. Nah, mangkok ini tidak ikut muter, melainkan yang muter hanyalah ini Pak, poros engkol ataupun krek as. Nah, untuk bagian mangkok ganda ke belakang, ke as kopling dan seluruhnya ini diam. Oke. Nah, pada saat mesin RPM tinggi, di RPM tinggi, si kampas ganda yang berada di dalam mangkok ganda ini teman-teman, maka dia akan secara sistematis terlontar karena dia mendapatkan gaya sentrifugal. Kampas ganda tersebut akan terlontar dan mencengkeram ke bagian mangkok ganda. Nah, disitulah mangkok ganda ini maka akan ikut muter, sehingga seluruhnya akan ikut muter juga, berikut kopling manual, dan walhasil motor pun akan berjalan gitu kan. Namun ketika turun gas ataupun langsam, walaupun keadaan masuk gigi, ini diam lagi Pak. Si kampas gandanya akan kembali ke semula. Nah, dan mangkok ini diam kembali, yang muter hanyalah keras. Oke. Jadi kurang lebihnya cara sistem kerja kopling otomatis ataupun kopling ganda kurang lebihnya seperti itu Pak ya. Oke, sekarang kita lepas. Apakah benar masalahnya dari pelor one way? Nah, ini macet Pak, ini macet. Wow, loncat, merusut. Nah, hancur Pak. Ini mah Pak. Biar ya, orang-orang. Biar. Oh, nih apa yang pecah Pak? Nah, jelas Pak ya. Jadi masalahnya di sini Pak. Tuh, ini pecahan dari otomatis ataupun pelor cage. Tuh, oh, hancur. Ini hancur. Tuh, merusut. Kan jadi kiyanya. Ini sepertinya meleleh Pak. Nah, karena mendapatkan suhu panas, jadi tuh fisiknya meleleh. Wah, ini harus dilepas Pak.